Halo semua, Assalamualaikum. Saya Dinda Intan beserta teman saya Dinda Kartika dan Elia akan menjelaskan mengenai peran psikologi lintas budaya dalam pengambilan keputusan. Seperti yang kalian ketahui, psikologi lintas budaya itu berperan penting dalam menengahi dua atau lebih pihak yang berseteru karena adanya cross-cultural problem. Nah, cross-cultural problem itu kan banyak, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai kesehatan. Jadi, daily main concern individu atau perhatian utama keseharian individu adalah cara untuk bertahan hidup. Dalam hal ini adalah dengan memperhatikan kesehatan. Sementara kualitas kesehatan pada zaman sekarang ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Semakin tinggi ekonomi dan sosialnya, maka kualitas kesehatan yang akan didapatnya juga semakin baik. Dan sebaliknya, menurut penelitian yang sudah diketahui, pasti kalian juga sudah tahu kalau kesehatan fisik dan psikis itu saling berhubungan. Jika sakit secara fisik, maka seseorang memiliki kemungkinan untuk sakit secara psikis dan sebaliknya. Maka itu, inovasi-inovasi yang ada dapat membantu menanggulangi gap antara budaya dan sains di bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya ada ide-ide yang baru, itu dapat menanggulangi adanya perbedaan antara budaya dan sains modern. Gitu. Seperti ini contohnya. Jadi bisa dilihat yang di sebelah budaya itu adalah hubungan romansa didominasi oleh pria menimbulkan penyakit seksual. Maksudnya adalah hubungan yang didominasi oleh pria cenderung untuk mengarah ke forced and unsafe sex. Maksudnya lebih alpha male gitu, lebih memforsir pasangannya untuk melakukan hubungan seksual secara tidak aman gitu, tanpa proteksi apapun. Dan hal itu menimbulkan penyakit seksual yang sebenarnya secara budaya di berbagai wilayah itu tidak baik untuk dikatakan, tidak baik untuk dibahas, atau dalam kata lain itu tabu. Seperti AIDS itu kalau misalnya kita ngomongin itu pasti beberapa budaya itu bilangnya tabu. Hal ini malah membuat pasien yang memiliki AIDS itu semakin bertambah karena logikanya adalah misalnya pria memiliki AIDS terus dia berhubungan seks dengan wanita yang tidak memiliki AIDS. Wanita hamil, anaknya bisa kemungkinan memiliki AIDS dan seterusnya. Kalau misalnya tidak ditanggulangi dan tidak diobati, maka AIDS itu angkanya akan semakin tinggi gitu. Makanya itu sex education itu sangat diperlukan untuk mencegah penyakit seksual. Spiritualitas, sains, dan kesehatan, di mana spiritual itu iman atau kepercayaan seseorang. Yang kedua ada sains. Sains itu ilmu pengetahuan yang membahas bermacam-macam penemuan. Dan yang ketiga ada kesehatan, di mana keadaan fisik, mental, dan spiritual itu sehat atau tidak ada penyakit. Lalu ada hubungan antara spiritual, sains, dan kesehatan. Hubungan antara spiritual dan kesehatan, contohnya seperti orang yang memiliki spiritual itu akan meditasi ataupun doa. Nah, meditasi dan doa ini yang menyebabkan kesehatan itu membaik, seperti tekanan darah ataupun denyut nadi menjadi rendah, terus metabolisme menjadi baik secara keseluruhan. Terus ada kesehatan dan sains, di mana ketika orang ingin sehat, ketika orang bicara kesehatan akan berhubungan dengan sains. Apa nih ilmu pengetahuan yang bisa menjaga kesehatan itu, bisa meningkatkan kesehatan tersebut. Sedangkan sains dan spiritual, di mana di sini ada status keputusan. Maksudnya itu misal contoh bagaimana orang dikatakan meninggal. Satu kepercayaan akan bilang meninggal itu kalau udah mati otak atau otaknya sudah tidak dapat berfungsi. Sedangkan kepercayaan yang lain dapat dikatakan meninggal ketika detak jantung sudah tidak berdetak.
Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang business decision atau yang bisa disebut dengan keputusan bisnis seperti itu. Nah, jadi psikologi lintas budaya juga berkontribusi dengan organisasi, tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada organisasi. Psikologi lintas budaya juga memiliki peran. Nah, bagaimana sih perannya? Jadi, dalam organisasi, psikologi lintas budaya ini membawakan perubahan untuk mensejahterakan individu maupun organisasi itu sendiri. Nah, organisasi ini bisa dalam bentuk organisasi pemerintahan atau organisasi yang berbentuk swasta. Nah, lalu dalam setiap bisnis tentunya ada negosiasi. Nah, negosiasi di sini maksudnya adalah ketika Asia yang sangat memberikan kesan pertama dan Amerika yang terburu-buru. Jadi maksudnya ini semua tergantung dengan budaya yang mereka masing-masing anut seperti itu. Jadi mungkin untuk orang Asia lebih suka mengulur waktu untuk lebih membangun kesan pertama dengan mitra bisnis mereka, tapi Amerika yang justru lebih terburu-buru seperti itu. Dan bahasa yang digunakan pun formal atau informal ini tergantung dengan budaya masing-masing negara. Lalu selanjutnya ada stereotip negatif. Nah, psikolog harus mengabaikan stereotip negatif karena akan merusak komunikasi dan bisnis. Tentu saja mungkin ada beberapa pendapat yang menyatakan seperti Amerika itu terlalu terburu-buru atau misalkan tidak mau sabar menunggu, atau Asia yang terlalu lemah dalam mengambil keputusan bisnis. Itu semua harus diabaikan oleh seorang psikolog dan harus tetap bersikap netral. Kemudian ada resolusi konflik. Adalah sebuah bidang penting dalam sebuah penelitian. Ahli resolusi konflik harus memahami dinamika kelompok, proses pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud proses pengambilan keputusan ini bagaimana suatu negara mengambil keputusan mereka, apa yang mereka lakukan selama proses pengambilan keputusan tersebut, karakteristik dari persepsi sosial. Nah, di dalam resolusi konflik ini ada dua solusi yang ditawarkan. Yang pertama, solusi distributif. Solusi distributif ini letaknya berada di tengah-tengah. Jadi maksudnya salah satu pihak tidak diuntungkan, satu pihak diuntungkan dan yang lain juga tidak dirugikan seperti itu. Dia benar-benar ada di tengah. Nah, untuk solusi integratifnya, jadi yang pertama tadi solusi distributif dan yang kedua integratif. Nah, untuk solusi integratif ini bisa disebut dengan win-win solution atau kedua belah pihak sama-sama diberi keuntungan seperti itu. Nah, yang kemudian ada working with immigrants and refugees. Psikolog memiliki keharusan untuk tidak menganggap bahwa semua imigran itu sama. Ini jelas banget karena semua imigran yang datang dari negara manapun itu memiliki latar belakang yang berbeda, alasan mereka pindah juga berbeda, dan cara mereka menghadapi tekanan psikologis dan tekanan sosial itu juga berbeda. Nah, masalah yang signifikan yang sering ditemui para psikolog yang bekerja sama dengan para imigran dan pengungsi adalah akulturasi. Akulturasi ini penyesuaian dua budaya yang berbeda gitu. Nah, misalnya seperti ya kita memahami budaya itu, kita menerima, kita mengidentifikasi, kita mempraktikkan budaya baru tersebut, seperti itu. Nah, ada 4 tipe umum akulturasi. Yang pertama itu ada asimilasi. Nah, asimilasi itu adalah penyesuaian dua budaya atau penerimaan dua budaya yang berbeda. Nah, ada juga individu yang lebih menyukai budaya lama, maksudnya cenderung tidak menerima budaya baru atau lebih menggunakan budaya lama mereka. Ada juga yang integrasi. Integrasi ini penerimaan ciri-ciri utama kedua budaya. Jadi ciri-ciri utama budaya yang lama dan budaya yang kedua diterima seperti itu. Kemudian ada marginalisasi ini yang lebih menolak keduanya. Nah, selanjutnya ada culture shock. Nah, culture shock ini adalah suatu fenomena psikologis juga. Jadi ketika seseorang berpindah dari negara satu ke negara yang lain, tentunya tidak bisa langsung menerima budaya baru mereka seperti itu. Jadi culture shock sendiri itu definisinya adalah serangkaian pengalaman psikologis yang kompleks atau biasanya tidak menyenangkan dan mengganggu. Nah, di sini ada beberapa pendapat yang mengharapkan individu dapat beradaptasi dengan budaya baru. Karena memang perpindahan dari negara lama ke negara baru itu cukup sulit, apalagi untuk para pendatang atau para imigran yang memang berpindah dari suatu negara ke negara yang lain karena secara ilegal gitu. Jadi maksudnya
mungkin tidak membawa keuntungan bagi negara penerima, sehingga mungkin para warga di negara penerima itu cenderung bersikap tidak menerima para imigran tersebut. Sedangkan untuk imigran yang datang memang seperti dokter atau yang membantu perekonomian mereka, mungkin lebih diterima dengan tangan terbuka seperti itu. Perbedaan budaya juga membuat orang-orang tidak banyak yang merasa sulit gitu, karena terbiasa dengan budaya lama dan menerima dan membiasakan diri dengan budaya baru. Nah, penyesuaian budaya juga merupakan proses adaptasi. Ini jelas banget. Jadi maksudnya ketika mungkin sebagai contoh seseorang yang berwarga negara Amerika mungkin berkunjung ke Korea, lalu mendapati bahwa oh ternyata budaya di Korea ini orang-orangnya suka makan bawang putih ya. Oh ternyata orang-orang di Korea ini kalau makan itu pakai sumpit ya, atau seperti apa, seperti itu. Atau mungkin ketika kita berkunjung ke negara Jepang yang memang mereka menggunakan sumpit makannya dan kita yang menggunakan tangan biasanya juga seperti itu. Bahasan selanjutnya ada hak asasi manusia, di mana PBB pernah bilang memiliki kehidupan yang penuh, batas, bebas, aman, terjamin, dan sehat, di mana hak untuk menjalani kehidupan yang baik akan tercapai ketika kebutuhan dasar individu tersendiri itu terpenuhi. Contohnya kayak pekerjaan, terus perawatan kesehatan, pendidikan, makanan, seperti itu. Tetapi banyak pertentangan yang tidak sesuai dengan hak-hak apa yang dikeluarkan oleh PBB dengan banyak negara. Contohnya hak asasi anak-anak, di mana mereka tuh bebas untuk mengekspresikan diri, memiliki kebebasan untuk beragama, dan memiliki privasi untuk tanpa orang dewasa. Tetapi di berbagai negara hak-hak ini tidak dapat mereka lakukan. Kenapa? Yang pertama ada ketika mereka di negara dengan pemerintahan otoriter, mereka tidak dapat mengekspresikan diri mereka. Terus mereka juga tidak dapat mengakses sumber daya yang ada ketika mereka di negara yang miskin, dan beberapa tidak dapat mendapatkan hak pendidikan seperti ada di Brasil ataupun di Indonesia sendiri, karena dari semenjak dia kecil harus menyediakan makanan dan mereka harus bekerja seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai edukasi. Nah, kualitas pendidikan anak minoritas atau kurang mampu itu menunjukkan angka yang rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh status ekonomi dan sosial yang rendah, terus rumah yang penuh sesak, atau pola asuh yang tidak memadai. Namun, hal ini tuh dapat diatasi dengan pemberian perhatian khusus bagi anak-anak minoritas yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bidang kognitif. Salah satu hal yang sulit dilaksanakan oleh psikolog itu adalah meningkatkan keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anaknya. Solusinya dapat kita ambil dari program yang ada di Turki. Jadi program yang ada di Turki itu dia tuh berbasis komunitas dengan ibu-ibu lokal yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan luar biasa di sana. Oh ya, ada penelitian mengenai anak bilingual yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik daripada anak biasa. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan daya serap informasi yang lebih baik daripada anak-anak yang biasa gitu, yang hanya bisa satu language aja gitu. Terus pembahasan mengenai bilingual yang memiliki manfaat pasti itu berada di jangkauan sudut pandang psikologis dan sosial. Namun, sebuah studi menyatakan bahwa orang bilingual diasosiasikan dengan daya kreativitas yang tinggi. Budaya, perilaku, dan hukum, di mana budaya, perilaku, dan hukum saling berkaitan sesuai kesepakatan yang telah diputuskan. 3 hal ini dapat merugikan individu yang tidak terkait pada salah satu hal tersebut. Contohnya, seseorang dipecat karena memakan sandwich di lingkungan perusahaan. Kenapa bisa begitu? Ternyata masalahnya adalah daging yang ada pada sandwich itu adalah daging babi, dan dia beragama Katolik, di mana
kebijakan perusahaan produk babi tidak diizinkan untuk di lingkungan perusahaan. Lalu perusahaan ini juga memiliki ikatan musim yang kuat. Di satu sisi mungkin ini dibilang dengan diskriminasi agama, dan di satu sisi bahwa kebijakan itu jelas dan para karyawan harus menghormati aturan budaya yang disarankan perusahaan tersebut. Ya, lihat di situ sangat terlihat bahwa individu itu dirugikan karena dia tidak masuk ke dalam tiga hal tadi, budaya, perilaku, dan hukum, dan dia tidak masuk ke dalam budaya di lingkungan perusahaan. Kita akan mulai memasuki materi tentang working and serving abroad. Nah, jika bekerja di luar negeri dengan profesi apapun dan jabatan apapun, tentunya harus menghormati adat istiadat dan hukum negara setempat, namun tetap kritis jika hal tersebut dirasa melanggar hak masyarakat. Adapun sensor moral dapat menjadi solusi untuk menanggulangi adanya konflik antar masyarakat berbudaya. Nah, sensor moral sendiri itu sebagai pelindung suatu psikologis dan suatu budaya gitu. Jadi semisal dalam Amerika mereka menyediakan semacam rentang usia atau peringatan untuk usia kepada penonton mereka yang menonton acara televisi mereka, agar tentunya orang tua atau siapapun yang melihat itu mengerti bahwa mungkin acara tersebut memiliki kata-kata yang tidak bisa atau adegan yang tidak bisa dilihat oleh segala usia. Ada juga beberapa negara yang mayoritas Islam cenderung memotong adegan atau tidak menayangkan sama sekali adegan film yang terdapat ciuman di dalamnya atau adegan-adegan film dewasa. Jadi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai religion in campus atau agama itu gimana sih di dalam kampus gitu kan. Nah, di Amerika Serikat sendiri itu adanya hak untuk memeluk agama dan freedom of speech. Jadi di sana itu bebas untuk memilih beragama ataupun tidak. Tapi kalau di Indonesia itu kan kebebasan untuk memilih agama ya, kalau nggak salah. Dan di Amerika Serikat itu adanya kebebasan untuk mempelajari agama apapun, berdiskusi dan melakukan kegiatan agama apapun, sama sih kayak di Indonesia. Nah, tapi bedanya kalau di Indonesia itu mayoritas Muslim ya. Kalau di sana itu kan lebih diverse lagi, lebih beragam lagi gitu kan. Jadi toleransinya itu juga harus tinggi. Kita tuh juga harus saling lebih menghormati lah kalau di sana harusnya. Terus habis itu kalaupun kita mengekspresikan agamanya kita ya dengan menggunakan scarf, gamis atau apapun itu, ataupun kita kayak bilang astagfirullah atau mengekspresikan adanya culture dari religion apapun itu, jangan sampai mengganggu orang lain karena orang lain juga memiliki hak yang sama gitu. Terus habis itu religious harassment atau pelecehan secara agamis gitu. Itu adalah dengan mengkritik dan memberi saran secara berlebih-lebihan hingga mengganggu orang lain. Terus habis itu kalau di Amerika Serikat itu tidak boleh mempromosikan agamanya secara gamblang gitu, kayak bukan secara gamblang lagi, nggak boleh mempromosikannya secara mendesak gitu loh, kayak menyuruh orang kayak asyhadu gitu tuh tidak boleh gitu teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja, tapi jangan banyak-banyak. Bye.